adik-adik yang baik. Selamat pagi semuanya. Masih sukacita ya hari ini? Pagi ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Adik-adik bisa lihat di tempat ini di gereja ramai sekali kita akan ditemani oleh kakak-kakak pengasuh sekolah minggu. Nah, supaya kita bisa lebih akrab dan lebih dekat, bagaimana kalau kakak perkenalkan dulu siapa-siapa saja yang ada di sini? Ada kakak Gita, ada kakak Resti, ada kakak Aldi, ada kakak Reski, dan ada kakak Anggi. Oke, semuanya siap untuk memuji nama Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Sudah siap bukan? Untuk itu, mari bangkit berdiri. Kita dengan penuh semangat menyanyi pujian Jalan Serta Yesus. Oke, adik-adik yang baik, mari duduk kembali. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami masih mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tolong kami, mampukan kami. Ini doa kami, demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa. Mari sama-sama kita menyanyi lagu pujian Yesus di dalam rumahku, dan kita sambung dengan lagu Allah itu baik. Adik-adik yang baik, bagaimana seminggu kemarin yang sudah kalian lewati? Pasti semuanya menjalani masa-masa sekolah
walaupun di rumah saja, tetap bersukacita ya. Tapi ingat, kadang-kadang kalau sudah keasikan di rumah, sudah bosan, sudah rindu pergi sekolah, sudah rindu bermain di luar, begitu adiknya yang jadi sasaran kalau sudah bosan di rumah. Kadang-kadang adiknya dicubit, kadang-kadang adiknya didorong. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Meskipun kita di rumah saja, kita harus tetap menyayangi adik-adik kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Jadi jangan lagi ya kalau di rumah cubit adiknya. Jangan lagi ya kalau di rumah dorong-dorong adiknya. Tidak boleh. Kita harus menggunakan tangan, mata, dan kaki kita untuk hal-hal yang baik agar Tuhan Yesus menyayangi kita. Untuk itu, sama-sama kita menyanyi, hati-hati menggunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah, adik-adik yang baik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di tengah sukacita kami, ibadah kami pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolong kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh duduk tenang mendengarkan cerita firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong juga Ibu Pendeta. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Halo anak-anak, selamat pagi. Pada pagi ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang baru. Sebelumnya itu, Ibu Pendeta mau tanya, anak-anak,
Pernahkah anak-anak melihat orang yang sedang bekerja? Misalnya, polisi mengamankan kendaraan di jalanan, petani mencangkul sawah, atau dokter yang memeriksa dan mengobati orang yang sakit. Itu adalah contoh-contoh orang yang sedang bekerja. Tapi anak-anak, kalau orang bekerja terus-menerus, tentu pada akhirnya badannya akan letih, capek. Karena itu, orang yang bekerja seharusnya punya waktu untuk beristirahat. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita ketika Tuhan Allah memanggil Musa di atas Gunung Sinai dan memberikan perintah, yaitu firman Tuhan, supaya bangsa Israel memiliki waktu untuk beristirahat. Cerita kita pada saat ini ialah perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Pada waktu bangsa Israel berjalan menuju tanah Kanaan, maka Tuhan memanggil Musa. Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Lalu Musa diminta naik ke atas gunung yang bernama Gunung Sinai. Ketika Musa sudah berada di atas gunung, lalu Tuhan Allah berfirman, "Katakanlah kepada bangsa Israel supaya mereka mempunyai tahun Sabat dan tahun Yobel." Anak-anak, apa itu tahun Sabat? Ya, tahun Sabat itu berarti bangsa Israel boleh bekerja sejak pertama kali masuk ke tanah Kanaan, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam. Tapi ingat, pada tahun yang ketujuh, maka bangsa Israel diminta untuk beristirahat. Sebab 6 tahun lamanya mereka boleh bekerja di sawah, di ladang, melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tapi tahun yang ketujuh, bangsa Israel beristirahat dan mereka bisa menikmati hasil pekerjaannya. Itu disebut sebagai tahun Sabat. Lalu anak-anak, apalagi yang disebut dengan tahun Yobel? Tahun Yobel berarti tahun ke-50. Artinya anak-anak, selama 7 kali bangsa Israel beristirahat setiap tahun ke-7, tiba di tahun ke-50 mereka merayakannya dengan mengadakan yang disebut tahun Yobel. Nah anak-anak, ketika Tuhan Allah menyampaikan firman ini kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel, Tuhan menghendaki supaya bangsa Israel mengikuti firman Tuhan. Yang mengikuti firman Tuhan akan diberkati, tapi yang tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan, mereka akan mendapatkan hukuman. Sesudah itu, Tuhan Allah pun berfirman tentang Nasar. Apa itu Nasar? Anak-anak, Nasar sama artinya dengan janji. Karena itu, jangan pernah bernasar, jangan pernah berjanji kalau tidak ditepati. Kira-kira seperti apa ya kalau nasar atau janji itu? Anak-anak, misalnya kalau diberikan uang persembahan orang tuanya dari rumah 2.000, maka uang persembahannya dibawa ke gereja atau beribadah di rumah, uang persembahannya dimasukkan dalam pundi atau amplop. Jangan dibelanja 1.000, jangan digunakan uang persembahannya untuk belanja-belanja atau jajan-jajan yang lain. Karena apa yang kita sudah janjikan mau dipersembahkan kepada Tuhan, juga harus kita tepati untuk diberikan semuanya kepada Tuhan. Nah anak-anak, luar biasa ya bagaimana firman Tuhan disampaikan kepada Musa
supaya hal-hal itu diperhatikan dan dilakukan oleh bangsa Israel. Anak-anak, cerita tadi mau mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak atau kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita pun harus setia di dalam menolong, di dalam membantu, dan kalau kita memiliki sesuatu hal, kita dapat bagikan kepada orang lain. Mungkin anak-anak tidak bekerja seperti Pak Polisi, tidak bekerja sebagai petani di sawah, atau mungkin belum saat ini menjadi dokter karena masih sekolah. Tapi anak-anak harus ingat, nanti kalau sudah besar, semua meraih cita-cita, anak-anak bekerja, jangan lupa untuk punya waktu beristirahat. Atau anak-anak kalau di rumah sedang bermain, anak-anak jangan main terus dari pagi sampai malam, tapi harus bagi waktu, punya waktu untuk istirahat. Atau belajar, bagi waktu dengan baik, ada waktu belajar, ada waktu istirahat, ada waktu nonton, dan ada waktu untuk bekerja, membantu orang tua. Anak-anak, kasih Tuhan luar biasa, setia menyertai bangsa Israel, setia menyertai anak-anak, dan karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Demikian cerita kita pada pagi ini. Anak-anak bisa membuka Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Cerita kita pada pagi ini terambil dari Kitab Imamat pasal 25, pasal 26, dan pasal 27. Judul cerita kita adalah Tahun Yobel. Demikian cerita kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Siapkan persembahannya ya. Kita sama-sama menyanyi Happy Yayay. Sekarang kita mau berdoa. Mari semua anak-anak, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari Minggu ini kami beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan selalu hadir menyertai kami semua. Kami memuji-muji nama Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab yang baru, memberikan persembahan. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa, berkatilah semua kehidupan anak-anak, supaya mereka tetap sehat dan kuat, gembira dan ceria, sekalipun mereka melakukan kegiatan di rumah, baik beribadah maupun sekolah atau belajar di rumah. Tuhan Yesus pimpin dan sertai, supaya anak-anak tetap menaikkan syukur dan sukacita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga kehidupan semua guru-guru sekolah minggu, para orang tua di rumah, dan semua anggota keluarga. Kehidupan para orang tua kekasih, para guru-guru, juga termasuk mereka yang tetap mengajar di sekolah, agar tetap diberikan hikmat, kuat dan sehat, menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus berkati kehidupan anak-anak seminggu sepekan yang akan dijalani, biar masing-masing dapat melewatinya dengan baik. Bila sebentar, masing-masing akan melanjutkan kegiatannya, pimpinlah, lindungilah, jauhkan dari berbagai halangan dan rintangan.
untuk situasi pandemi, untuk keadaan yang terjadi di sekitar kami, juga untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang ada di tenda-tenda pengungsian karena korban bencana. Tuhan juga yang akan melindungi kehidupan mereka. Sertai kami selalu ya Tuhan, dan lindungi kami. Ini doa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru, dan yang mengajarkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Boleh bangkit berdiri semuanya. Kita sama-sama menyanyi Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih karena awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan Yesus senantiasa menyertai ibadah kami. Ampuni salah dan dosa kami. Ini kami yang bermohon kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik karena sudah mengikuti dengan penuh sukacita dan dengan tenang. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Rajin belajar sekalipun sekolahnya di rumah saja. Kami dari pengurus sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Dadah.